Perkenalkan, nama saya Octavianul Farida, saya dari kelas M2006, saya dari jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum permintaan. Hukum permintaan terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut adalah faktornya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum permintaan adalah yang pertama, harga barang, yang kedua adalah pendapatan konsumen, dan yang ketiga tingkat kebutuhan, dan yang keempat adanya barang pengganti, dan yang kelima jumlah penduduk di dunia, dan yang keenam adalah minat konsumen. Maka dari itu, video yang akan saya contohkan adalah sebagai berikut. COVID-19 dirasakan secara global termasuk industri ponsel pintar di dunia. Berdasarkan firma riset Gartner, terjadi penurunan penjualan di hampir seluruh merek ponsel kecuali Xiaomi. Seperti apa? Selengkapnya akan saya paparkan dalam Xiaomi berjaya di era corona. Kita akan langsung lihat slide yang pertama. Dalam risetnya, Gartner melaporkan penurunan penjualan ponsel secara global yang terlihat dalam data penjualan kuartal 1 2020. Bila dibandingkan dengan data di periode yang sama tahun lalu telah terjadi penurunan hingga 20,2%. Dapat kita lihat di kuartal 1 tahun 2019, penjualan ponsel di seluruh dunia ini bisa mencapai lebih dari 374.000 unit. Sedangkan di tahun ini hanya di kisaran 299.000 unit saja. Sebabnya ya paling jelas karena pandemi COVID-19 yang merasuki seluruh elemen ekonomi global termasuk industri ponsel ini. Lalu seperti apa penjualan brand-brand ponsel terbesar di dunia? Bila kita tarik lebih rinci lagi, kita akan cek slide berikutnya. Pertama kita akan melihat penjualan ponsel tertinggi di dunia yaitu Samsung asal Korea Selatan. Samsung jelas merasakan dampak COVID di kuartal 1 2020 ini. Dapat kita lihat di kuartal 1 tahun 2019 ini penjualan Samsung tertinggi di dunia lebih dari 71.000 unit. Tapi di 2020 ini penjualan Samsung hanya di angka 55 ribuan saja. Artinya terjadi penurunan penjualan hingga 22,7% secara year on year di kuartal pertama, meskipun posisi Samsung masih di posisi pertama dengan pangsa pasar 18,5% di seluruh dunia. Samsung sebenarnya membangun inventory sebagai persiapan peluncuran smartphone baru, tetapi tidak efisien dalam penjualan melalui daring atau online. Kebijakan lockdown di sebagian besar negara-negara di dunia juga turut membuat penjualan menjadi tidak bergairah. Berikutnya kita ke salah satu perusahaan China yang berhadapan langsung dengan kebijakan perang dagang Amerika Serikat China, yaitu Huawei. Huawei mencatat kinerja terburuk di antara brand ponsel lainnya di kuartal pertama 2020 ini. Dari 58.000 lebih di kuartal 1 tahun 2019, di tahun 2020 ini Huawei hanya bisa membukukan lebih dari 42.000 unit saja. Artinya terjadi penurunan 27,3% secara year on year. Namun tetap saja secara posisi Huawei masih berada di urutan kedua setelah Samsung dengan pangsa pasar 14,2% di seluruh dunia. Huawei disebut telah mengembangkan ekosistem Huawei Mobile Service, tapi ternyata tidak cukup juga mengangkat penjualan karena dengan adanya perang dagang Amerika Serikat dan China, ini membuat aplikasi Google tidak lagi bisa masuk ke dalam ponsel Huawei dan akhirnya menjadi salah satu alasan pembeli kembali mempertimbangkan pembelian ponsel Huawei. Di posisi ketiga ada Apple. Apple ini ya brand asal Amerika Serikat yang penjualannya menurun hingga 8,2% secara year on year. Sebenarnya Apple mengawali tahun 2020 dengan matang karena peluncuran iPhone 11. Mungkin tanpa COVID, Apple bisa menduduki posisi yang lebih baik dari posisi ketiga ini, tapi justru malah terkontraksi karena lockdown di pabrik pembuatannya di China dan juga kebijakan WFH yang tak dapat terhindari. Namun kita akan lihat seperti apa penjualan iPhone di Festival Belanja Online China 18 Juni nanti, di mana Apple ini akan memberikan potongan harga atau diskon besar-besaran di Alibaba dan juga Tmall. iPhone 11 yang biasanya dijual 5.499 yuan akan dijual seharga 4.779 yuan atau 9,7 juta rupiah saja. Demikian juga dengan iPhone 11 Pro, Pro Max dan juga SE. Nah, ini akan menjadi kedua kalinya Apple berpartisipasi dalam acara ini. Tahun lalu penjualan Apple meningkat tajam karena festival ini. Mungkin ini juga bisa jadi salah satu jalan keluar untuk meningkatkan penjualan di era pandemi ini. Nah, berikutnya ponsel yang jadi favorit salah satunya karena kamera depannya katanya super sling, yaitu Oppo. Oppo ini asal Dongguan, China. Nah, penjualan Oppo di kuartal 1 tahun 2019 ini sebanyak lebih dari 29.000
500 unit. Namun di kuartal 1 2020 ini menurun hingga 23.900-an unit saja. Artinya ini ada penurunan sampai 19,1% secara year on year. Distribusi offline Oppo ini menjadi salah satu yang terpuruk karena kebijakan WFH atau work from home di beberapa negara. Sementara saluran online Oppo belum begitu kuat untuk bisa menopang penjualan dan juga meraih pangsa pasar global. Lalu siapakah jawara penjualan ponsel global kuartal 1 2020? Kita akan cek slide berikutnya. Nah, ini dia brand yang suka menjadi target nyinyiran netizen plus 62 di komen-komen sosial media. Xiaomi, brand asal China ini menjadi satu-satunya brand ponsel pintar yang bisa membukukan kenaikan penjualan di tengah ringseknya penjualan ponsel global akibat pandemi. Penjualan di kuartal 1 tahun 2019 hanya 27.424 unit, tapi di kuartal 1 2020 meningkat 1,4% ke 27.817 unit. Meskipun hanya 1%, tapi ini merupakan prestasi yang layak diapresiasi dibandingkan seluruh brand ponsel pintar lainnya. Faktor penjualan Redmi yang kuat di pasar internasional dan juga fokus pada saluran online ini menjadi penyelamat penjualan Xiaomi di kuartal 1 2020 ini. Kalau kita perhatikan memang penjualan Xiaomi di online ini memang cukup agresif. Ini yang menjadi kekuatan juga untuk bisa bertahan di tengah kebijakan lockdown dan juga WFH selama 3 bulan terakhir ini. Bahkan Xiaomi masih tetap menyiapkan peluncuran ponsel terbarunya di Indonesia yaitu Redmi Note 9 series yang akan disiarkan lewat YouTube 9 Juni nanti. Nah, ini juga menjadi ketertarikan tersendiri bagi pelanggan Xiaomi dan juga berpotensi untuk menambah penjualan di Indonesia. Lalu apakah Anda masih bisa nyinyir nggak nih dengan brand Xiaomi? Atau malah mau beralih merek ponsel? Yang pasti apapun pilihan Anda ini akan menentukan seperti apa penjualan ponsel di kuartal 2 2020 nanti. Yang diprediksi juga akan semakin ringsek dibandingkan dengan kuartal pertama. Menurut opini saya mengenai video berita yang sebelumnya adalah di mana keadaan COVID-19 banyak sekali pekerjaan yang terhalang sehingga penghasilan masyarakat berkurang, tetapi kebutuhan lebih banyak dari pendapatan. Sehingga banyak sekali pekerjaan atau kegiatan sekolah mengajar itu dari rumah. Sehingga banyak sekali masyarakat yang harus membutuhkan handphone atau gadget harga murah dan berkualitas yang bagus, di mana Xiaomi termasuk salah satu merek yang sudah mencakup semuanya, sehingga banyak masyarakat yang lebih minat untuk membeli Xiaomi dibandingkan dengan merek-merek lainnya yang di atasnya, karena memiliki harga tinggi dan kualitas yang lebih bagus, tapi tidak memenuhi standar dari pendapatan masyarakat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.